Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, la yakhlu an ilmihi makan, wa la yashghaluhu sya'nun an sya'an jalla 'anil ashbahi wal andad, wa tanazzaha min as-sahibati wal aulad, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. La tumathiluhu al-uqulu bit-tafkir wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana umurana washrah lana sudurana. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk duduk di salah satu dari majelis-majelis ilmu yang mana niat dan tujuan kita hanya satu, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi saksi, menjadi asbab ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalam, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang saleh yang senantiasa memperjuangkan sunnah dan juga dakwah beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Di antara kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita para manusia adalah dengan Allah ciptakan salah sebuah anggota badan yang mampu menjelaskan apa-apa yang terbetik di dalam hati kita. Maha suci Allah yang telah menciptakan lisan, yaitu lidah, sebuah anggota badan yang cukup unik, kecil akan tetapi bisa menimbulkan dampak yang luar biasa besar, lunak akan tetapi mampu ya, dan juga lebih tajam dalam menyakiti perasaan seseorang. Sebuah anggota badan yang mempunyai andil yang cukup besar bagi hidup kita sebagai seorang manusia, terutama seorang muslim ya, yang mana para ulama mengatakan lidah ini ibaratnya pedang bermata dua. Di satu sisi dia melindungi kita ya, di satu sisi dia pun dapat melukai kita. Maka begitu banyak hadis dan juga perkataan para ulama dan para sahabat mengenai bagaimana kita harus bisa memanage, mengatur, mempola ya, dan juga menahan lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Jikalau kita terlalu terlena dengan manisnya buah lisan ya, lupa akan tali kekang yang seharusnya kita ikatkan kepada lisan ini, maka tidak sedikit dari manusia yang Allah azab dan Allah hancurkan disebabkan oleh mereka tidak bisa menjaga lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim," kata Rasulullah. Begitu banyak manusia yang Allah ya, telungkupkan wajah mereka di atas api neraka disebabkan oleh apa? Oleh buah lisan mereka.
Ya, para ulama mengatakan buah lisan di sini adalah buah lisan yang mana lisan ini dipenuhi oleh kemaksiatan. Maka kalau kita tidak benar-benar bisa menjaga lisan kita, ya, makanya tema hari ini kita mengatakan bahwasannya apa? Lisanmu barometer imanmu. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menjaga dan mengolah lisan kita dengan sebaik-baiknya, ya, bukan membawa keuntungan bagi kita, justru apa? Akan mencampakkan kita ke jurang kebinasaan. Ya, makanya Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti para sahabat dan umatnya akan bahaya daripada lisan yang tidak terjaga. Bagaimana kita bisa, ya, menjaga lisan kita agar tidak bisa menghancurkan atau membinasakan kita? Ya, talinya adalah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan kita ini harus kita pasang kekang, ya, tali kekang yang mana itu merupakan syariat-syariat Allah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak melewati batasan-batasan, ya, ketika kita mengatakan sesuatu, kita bisa menjaga lisan kita untuk tidak melampaui batasan-batasan yang diharamkan oleh Allah, bahkan yang juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting jamaah sekalian, ya, kita membahas, ya, dan juga mengkaji bagaimana para ulama, para sahabat dan juga Rasulullah SAW itu menjaga lisan-lisan mereka. Ada sebuah hadis yang cukup masyhur, ini sudah sering kita dengar, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah dia mengatakan hal-hal yang baik atau dia diam. Ya, hadis ini Masya Allah kalau kita baca, ya, syarahnya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, di dalam kitab beliau, luar biasa sekali makna hadis ini. Ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasannya hadis ini menekankan kepada kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa berpikir sejenak sebelum kita mengucapkan perkataan. Hadis ini mengajarkan kepada kita, kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwasannya hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebelum kita berbicara, sebelum kita mengobrol, sebelum kita melontarkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, hendaklah kita berpikir sejenak, ya, apakah perkataan yang kita ucapkan nanti itu mengandung manfaat, kebaikan, atau sebaliknya ucapan yang kita ucapkan nanti mengandung hal-hal yang sia-sia, kemaksiatan, bahkan na'udzubillahi min zalik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dalam peribahasa kita ada apa? Diam itu emas. Diam itu emas, itu benar adanya. Kenapa? Karena seperti tadi bahwasannya barometer keimanan kita akan kelihatan, timbangan iman seseorang, apakah imannya itu dalam keadaan posisi yang bagus ataupun tidak, itu bisa dilihat dari ucapannya. Ya. Iman itu kan sebagaimana yang kita ketahui Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwasannya iman itu yazid wa yanqus, ya. Iman itu akan bertambah dan juga akan berkurang suatu saat. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah kalau kita senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah, dan dia akan berkurang kalau kita mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimana kita bisa menjaga keimanan kita ini untuk terus dalam keadaan konsisten tinggi? Ya, maka dimulailah dari kita menjaga lisan-lisan kita. Ya, begitu banyak perkataan para ulama, ya, yang berkata ataupun meriwayatkan, ya, para sahabat tentang bagaimana Rasulullah memerintahkan mereka untuk menjaga lisannya. Ya, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sesuatu yang paling engkau takutkan akan menimpa umatmu?" Maka Rasulullah mengatakan apa? Hadza, sambil mengisyaratkan apa? Lidah beliau. Karena tidak sedikit orang akan kehilangan keimanannya kalau dia tidak bisa menjaga lisannya.
Tidak sedikit pula orang akan tergelincir ke dalam kemunafikan kalau dia tidak menjaga lisannya. Maka penting bagi kita bersama mengetahui apa sih ya penyakit-penyakit lisan, bahaya-bahaya lisan yang mungkin ya, sering kita tidak hiraukan. Di dalam buku ini Syekh Dr. Ahmad Kholik ya, setidaknya menyebutkan ada beberapa penyakit virus mematikan yang disebabkan oleh lisan. Lebih parah daripada virus corona ini, Pak. Lebih parah daripada virus corona ya. Virus corona itu belum ada apa-apanya ya. Para ulama mengatakan bahwasannya ada beberapa virus yang sangat mematikan yang disebabkan oleh lisan kita. Apa itu yang pertama? Di dalam bukunya Syekh Ahmad, Dr. Ahmad ini mengatakan bahwasannya yang pertama sekali yang sering kita lupakan dari virus ataupun penyakit yang disebabkan oleh lisan adalah berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ini yang pertama. Kalau bahasa Jawanya apa ya, Pak? Dobos nih. Ya, dobos. Ada yang ngerti dobos? Saya baru tahu dobos ya dari Solo. Kalau di daerah saya enggak ada bahasa dobos. Berbicara yang anfaedah. Berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i, kebaikan Islam seseorang itu bisa dilihat dari apa? Tarkuhu ma la ya'nih, dia meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat bagi dirinya ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau ingin kita melihat diri kita ini sudah Islam atau belum ya, sudah benarkah Islam kita, maka coba kita lihat apakah kita sudah meninggalkan hal-hal yang bermanfaat atau belum. Kalau kita masih sering mengerjakan hal-hal yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, kita lama menghabiskan waktu kita berjam-jam misalnya kepada satu aktivitas yang tidak ada manfaatnya, maka harus hati-hati. Mengapa demikian? Ya, Abu Ubaidah mengatakan bahwasanya diriwayatkan oleh Hasan, ya, Hasan Al-Basri, salah seorang kibarut tabi'in, bahwasanya beliau mengatakan apa? Salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hamba adalah Allah menyibukkannya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi saya ulangi, salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba adalah Allah akan menyibukkannya terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini merupakan tanda bahwasanya Allah sudah tidak peduli dengan kita, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ini menandakan bahwasanya Allah sudah bari, Allah sudah berlepas diri, tidak memperdulikan kita lagi. Nauzubillahi min zalik ya. Bagaimana bisa kalau kita sudah tidak dipedulikan oleh Allah, Allah tidak menganggap kita lagi ya. Maka salah satu cara apa? Salah satu tandanya Allah tidak menghiraukan kita lagi adalah Allah akan sibukkan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Duduk di hek ya Pak, duduk di hek gitu kan, awalnya cuman beli es teh gitu ya, nyuwun sewu, awalnya cuman beli es teh, tiba-tiba ngobrol ngalur ngidul ya, tidak terasa habis 3 jam di hik. Harusnya waktu 3 jam ini kita bisa produktif, bisa apa? Mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat. 3 jam kalau dibuat ngaji berapa juz, Pak? Ya. Tapi kenapa kita bisa lalai ya, duduk di hik berlama-lamaan ya, membahas yang tidak ada manfaatnya ya, kecuali kalau kita duduk di hik berdakwah, itu lain cerita. Ada hik di dekat sini, Masya Allah bagus tuh hiknya Pak Gatot. Saya kalau duduk di hik itu enak, senang. Kenapa? Karena yang dibahas itu dakwah ya. Kalau saya duduk dengan ada ustaz-ustaz teman yang lain, yang diceritakan itu apa? Pasti mereka bertanya, Ustaz ini apa hukumnya? Ustaz seperti ini apa hukumnya? Jadi tidak apa-apa kalau kita duduk di hik tapi berdakwah. Beda halnya kalau kita duduk di hik apa? Yang diceritakan tentang pengalaman pribadi misalnya. Saya baru dari Tawangmangu tadi, hujan lebat sekali. Kok sampai di Solo kok terik gitu kan, ngalur ngidul sampai yang dibahas masalah burung misalnya, burung merpati. Dari Tawangmangu tapi yang dibahas malah burung merpati misalnya.
Ini kan tidak bermanfaat. Ya. Maka coba kita sebagai umat muslim hindari hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini. Ya. Kalau kita mengobrol, kalau kita ngomong, maka sepantasnya saja, sebutuhnya saja. Jangan sampai kita membahas sesuatu yang tidak ada untungnya. Ya. Jadi para ulama mendefinisikan berbicara yang tidak bermanfaat di sini adalah kalau kita seandainya tidak berbicara itu tidak merugikan harta dan nyawa kita. Kalau seandainya kita bisa menahan kita untuk tidak berbicara, maka itu tidak akan memberikan mudarat kepada jiwa, harta dan keluarga kita. Itu namanya membuang-buang waktu. Entah beda halnya kita disuruh ngobrol tapi ada tekanan misalnya. Kalau kita tidak ngobrol sekian jam misalnya, nanti ada sesuatu yang terjadi, itu beda cerita, itu sudah darurat, gitu ya. Tapi kalau seandainya kita tidak terjadi apa-apa terhadap diri dan keluarga kita, kalau kita tidak mengobrol, mengatakan sesuatu, berbicara, maka sebaiknya kita tahan. Ini penyakit pertama yang sering kita lupakan, yaitu apa? Berbicara berlebihan, berbicara yang tidak ada faedahnya. Ya, Umar bin Khattab mengatakan apa? Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Barang siapa yang banyak berbicara, kata Umar bin Khattab, maka akan banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka akan banyak dosanya, kata Umar. Dan barang siapa yang banyak dosanya, tidak ada tempat yang lebih layak melainkan neraka. Ini begitu para sahabat dulu menjaga sekali untuk tidak ngobrol yang tidak bermanfaat, ya. Kalau kita sekedar ketemu teman lama, ya cukup sekedar sapa saja, kemudian bagaimana kabarnya akhi gini. Apalagi kalau yang dibahas tentang pesantren misalnya, beda lagi. Karena ini adalah lahan dakwah kita. Ya. Tapi kalau yang dibahas tentang yang tidak ada manfaatnya, mungkin kita lebih bagus untuk menghindar. Jangan terlalu lama-lama duduk di dalam majelis yang tidak ada manfaatnya. Itu yang pertama, ya, racun berbahaya lisan yang kita tidak ketahui. Yang kedua apa kata beliau? Yang kedua di sini beliau menyebutkan adalah ghibah. Jadi virus ataupun racun lidah yang paling mematikan berikutnya, baik bagi hati kita ataupun keimanan kita, itu adalah ghibah. Apa itu ghibah? Rasulullah menerjemahkan, mendefinisikan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Itu makna ghibah, kata Rasulullah. Engkau membicarakan saudaramu tentang apa-apa yang dia tidak suka. Jadi ghibah itu, kata Rasulullah, ya, Rasulullah sedang duduk bermajlis pada sahabat, kemudian Rasulullah bertanya, wahai para sahabat, atadruna manil ghibah? Apakah kalian tahu, ya, apa sih ghibah itu? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ya, hadis sahih. Ya, barang siapa yang menyebut atau membicarakan saudaranya apa-apa yang tidak disukainya, itu namanya ghibah, Pak. Jadi kita membicarakan saudara kita, seandainya dia dengar, dia pasti akan tidak suka. Ya, jadi ghibah itu kita membicarakan aib saudara kita, itu namanya ghibah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang dibicarakan itu benar adanya? Apa jawab Rasulullah? Itulah ghibah. Kalau itu benar maka itu ghibah. Kalau itu dusta maka engkau telah memfitnah saudaramu. Jadi meskipun itu benar keadaannya, meskipun saudara kita itu memang aibnya seperti itu, ya, maka tidak boleh kita menceritakannya. Ya, apalagi menyebarkannya dengan niatan untuk hasad, itu apalagi lebih bahaya lagi, gitu ya. Maka racun yang kedua kata para ulama adalah ghibah. Ini sering kita tidak sadar, kita tiba-tiba mengucapkan hal-hal yang mungkin saudara kita tidak senang kalau mereka mendengarkan. Ya. Di dalam buku ini beliau menyebutkan ada beberapa faktor kenapa kita menggibah. Ya, yang pertama apa? Dendam, ini mesti. Yang pertama dendam. Kita sudah disakiti oleh saudara kita, kita tidak memaafkan, kita dendam, maka kita akan menyebarkan kejelekannya. Itu faktor utama. Ya. Maka sering terjadi ghibah itu kalau kita apa? Memendam amarah terhadap saudara kita, maka tidak boleh. Ikhlaskan saja apa yang sudah terjadi.
nasi sudah menjadi bubur kata orang itu ya. Maka makan saja enak. Ya, jangan disesalkan. Nah, yang kedua biasanya yang memotivasi kita untuk menghibah itu apa? Yang kedua adalah tidak enakan sama teman, pekewohan. Jadi kita lagi duduk-duduk di warung Pak, teman kita lagi ngobrolin saudara kita. Kalau kita ndak nyaut, pekewo. Nanti kita diceng misalnya. Apa diceng tuh? Dijauhi sama teman kita. Ya, maka hindari. Kalau ada teman kita yang membicarakan saudara kita mending pergi saja. Oh maaf, saya punya alasan, punya urusan lain. Lebih baik kita menghindar. Yang ketiga apa sebabnya? Ya, setelah yang pertama tadi amarah, ya, yang kedua tadi tidak enakan dengan saudara kita. Ya, yang ketiga kata beliau di sini adalah bercanda. Ini yang paling sering terjadi kalau kita sedang bercanda. Maka bercanda itu ada tempatnya, ya. Ada tempat, ya inilah faktor yang mendorong ghibah. Jadi hendaknya kita sebagai seorang muslim tahanlah sebelum kita berbicara. Ya, kalau kita tidak mau diri kita ini celaka, kalau kita tidak mau diri kita ini binasa, maka sebelum kita berbicara coba pikir terlebih dahulu. Itu rumusnya yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Meskipun ghibah ini ada ulama yang memperbolehkan beberapa hal. Ya, ghibah ini tidak mutlak haram. Ya, tapi memang wajib kita jauhi. Tapi ada sih beberapa hal yang dimaklumi oleh para ulama. Apa itu? Yang pertama adalah ketika kita mengadu kepada hakim kita dizolimi, itu boleh. Kita menuntut keadilan. Ya, contohnya kita ditipu, ya, mau buat rumah, ya, mau beli tanah, kita ditipu sekitar berapa ratus juta misalnya. Nah, kita ingin menuntut keadilan kepada yang berwenang, maka kita boleh mengatakan, ya, aib saudara kita tadi. Itu yang pertama. Jadi diperbolehkan membicarakan keburukan saudara kita kalau tadi kita menuntut keadilan. Terus yang kedua, amar ma'ruf boleh. Kita ingin bahwasannya saudara kita ini ditegur oleh ulama yang lain, ya, oleh para ustadz misalnya, untuk tidak mengulangi kembali. Maka kita hendak boleh membicarakan, ya ustadz, tolonglah ustadz, fulan itu kok sering sekali lah mengambil uang orang misalnya, tolong ustadz ingatkan. Nah, itu boleh. Tapi tetap tidak ada niat hasad ataupun dengki, ya. Jadi jangan sampai ada niat di hati kita untuk dengki, balas dendam, itu tidak boleh. Yang ketiga apa ghibah yang diperbolehkan oleh para ulama? Ya, yang ketiga adalah meminta fatwa. Ustadz, saya punya saudara misalnya. Nah, beliau ini masih terjerat dengan riba. Ya, bagaimana hukumnya Ustadz? Kita meminta hukum fatwa dari para ulama untuk suatu kebaikan bagi saudara kita, itu diperbolehkan. Ya. Berikutnya yang kelima adalah untuk islah. Nah, untuk islah, untuk mempertemukan dua saudara ini, ada bentuk islah di situ, perdamaian, ada bentuk klarifikasi. Maka diperbolehkan kita membicarakan kekurangan saudara kita, ya, kalau kita niatnya untuk klarifikasi. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah sebuah, kalau itu sudah menjadi sebuah panggilan, julukan, ya, walaupun itu tidak elok, ya, tapi diperbolehkan. Contohnya apa? Ya. Contohnya kita punya teman namanya bagus, ya Pak, namanya misalnya Abdullah Khair misalnya, atau Abdullah lah. Kita punya teman namanya Abdullah, tapi orang setempat itu sudah mengenalnya dengan Abdullah Burung misalnya, karena dia jual burung. Dia jual burung banyak, ya. Kalau kita tanya nama aslinya misalnya Abdullah siapa, itu orang nggak paham. Tapi ketika ditanya Abdullah Burung, oh tahu itu rumahnya. Maka itu boleh. Ya. Jadi apa istilahnya? Lakob, julukan yang sudah menempel dan dia tidak marah. Ya, jadi maksud kita itu bukan menggibah, tapi apa?
karena orang sudah ma'ruf, sudah tahu bahwasannya oh dia ini punya julukan seperti itu. Nah, ini ghibah yang diperbolehkan. Yang lainnya itu haram kata para ulama. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim ya untuk menjaga-jaga lisan kita biar jangan sampai tidak menggibahi saudara kita. Sudah berapa tadi? Sudah berapa penyakit lisan? 2. Yang sebelah sini mencatat, yang sebelah sini mencatat mungkin dalam HP ya. 2 ya. Yang pertama tadi apa? Berbicara yang tidak bermanfaat. Ini sangat rentan, virus lidah yang sangat mematikan. Bukan hanya mematikan hati kata Ibnu Qayyim, justru juga bisa mematikan iman kita ya. Kalau kita berbicara hal-hal yang tidak penting, tidak berfaedah. Yang kedua apa? Ghibah. Yang ketiga, sebelum kita lanjut untuk ghibah ini, Ustadz, bagaimana Ustadz kalau kita sudah terlanjur menghibah saudara kita? Bagaimana cara kita untuk bertaubat misalnya ya? Jadi para ulama mengatakan ada 2 setidaknya Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita bertaubat dari ghibah. Yang pertama, kalau kabar ghibah kita tadi belum sampai kepada orang yang kita ghibah ya, kabar bahwasannya kita menjelekkannya, membicarakan kejelekannya itu belum sampai kepada orang yang kita ghibahi, maka para ulama mengatakan cukup kita beristighfar, taubat kepada Allah ya, taubat kepada Allah dan mengganti dengan pujian. Mengganti dengan pujian. Berat Pak memang. Makanya mulutmu harimaumu kata orang ya. Maka kamu harus tanggung jawab. Kalau kita sudah berghibah ya, kemudian kita bertaubat sama Allah dan orang yang kita ghibahi belum tahu, maka kita harus ganti dengan pujian. Maaf, saya kemarin salah ngomong. Fulan itu ternyata baik loh. Ya, fulan itu dermawan misalnya. Fulan itu tidak pernah mencuri. Maka kita ganti dengan pujian. Kalau berita tadi sudah sampai kepada orang yang kita ghibahi, maka ada 2 kata para ulama. Yang pertama kita taubat kepada Allah, yang kedua kita minta maaf kepada orang yang kita ghibahi. Hubungan kita sama Allah sudah selesai, hubungan dengan manusianya belum. Ya, maka kita harus sempurnakan taubat kita dengan apa? Dengan minta maaf kepada orang yang kita ghibah. Ya akhi, saya mohon maaf kemarin saya keceplosan ngomong aib antum. Mohon dimaafkan ya. Insya Allah nanti saya akan klarifikasi dan saya akan mohon minta maaf di depan umum bahwasannya apa yang saya katakan tidak benar. Nah seperti itu ya, kalau kita sudah sampai berita ghibah kepada orang yang kita ghibahi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang paling sering virus lidah yang tanpa kita sadari adalah yang sangat mematikan bagi hati dan iman kita, yaitu adu domba, namimah. Adu domba. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul namam, la yadkhulul jannata namam. Tidaklah masuk ke dalam surga orang yang suka namam, suka mengadu domba. Antum bapak-bapak ibu sekalian pernah dengar nggak kisah Walid ibnu Mughirah? Pernah baca kisah Walid ibnu Mughirah? Kenal Pak Walid ibnu Mughirah? Ada yang kenal? Ya nggak mungkin kenal lah, udah lama sekali itu zaman Rasulullah dulu. Kalau tahu ya, tapi nek kenal enggak mungkin ya. Walid ibnu Mughirah ini adalah seorang bangsawan petinggi Quraisy. Ya, beliau ini orang terpandang di dalam suku Quraisy. Saking terpandangnya, saking mulianya kedudukan Walid ibnu Mughirah ini, banyak orang-orang Quraisy dulu berangan-angan seandainya aku jadi seperti ibnu Mughirah, karena mereka ingin menjadi orang kaya dan juga orang terpandang. Walid ibnu Mughirah ini bapak-bapak ibu sekalian ya, beliau sebenarnya orang yang sangat baik, dermawan ya. Bahkan banyak kebiasaan-kebiasaan yang beliau buat
itu diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, Rasulullah sangat menggemari, sangat idola kepada Walid ibnu Mughirah ini. Banyak apa-apa yang dikerjakan oleh Walid ibnu Mughirah itu dijadikan landasan hukum oleh Rasulullah. Contohnya apa? Contohnya adalah perihal tentang potong tangan bagi orang pencuri. Pertama kali di kaum Quraisy yang mengadakan hukum ini adalah Walid ibnu Mughirah. Jadi Walid ibnu Mughirah ini seorang pioner, ya. Beliau ini sangat disegani oleh orang Makkah dan Taif pada masa itu, dan beliau banyak kesepakatannya atau peraturan yang dia buat itu diambil oleh Rasulullah SAW, ya. Termasuk ketika hendak masuk ke Ka'bah, ketika hendak masuk tawaf ke Ka'bah, Walid ibnu Mughirah ini selalu melepas sandal. Maka itu pun dicontoh oleh Rasulullah. Begitu juga Walid ibnu Mughirah ini adalah orang-orang Quraisy, satu-satunya orang Quraisy yang mengharamkan khamr bagi dirinya. Jadi Walid ibnu Mughirah ini tidak pernah minum khamr semasa hidupnya, ya. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihannya. Sampai-sampai dia dijuluki apa? Putra emasnya Mekah pada masa itu. Suatu saat pernah ada cerita bahwasannya Walid ibnu Mughirah ini ya hendak memperbaharui Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah terbakar dulu, ya, gara-gara ada seorang wanita yang tidak sengaja, ya, menyembah Ka'bah, ya, kemudian apinya itu dia bawa setungku api, apinya itu jatuh dan membakari tirai Ka'bah, ya. Jadi orang-orang Quraisy dulu tuh punya khurafat, kalau kita menghancurkan Ka'bah maka akan diazab oleh Allah. Kalau kita menghancurkan Makkah maka kita akan dikutuk oleh Allah. Mereka percaya Allah, Pak. Mereka percaya Allah, gitu kan. Nah, maka Walid ibnu Mughirah inilah satu-satunya orang yang berani, ya, beliau naik ke atas Ka'bah, beliau berniat, ya Allah, saya berniat untuk memperbaharui Ka'bah, mohon tolong saya. Maka dialah yang pertama yang berani memperbaharui Ka'bah masa itu. Ketika sudah dihentakkan palu kemudian roboh, maka para masyarakat Quraisy yang lain pun baru ikut bondong-bondong untuk membantu, karena tidak jadi apa-apa. Kalau seandainya Walid bin Mughirah itu kena azab, mungkin mereka tidak mau ikut-ikutan, ya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang menggambarkan bahwasannya Walid bin Mughirah ini adalah orang yang luar biasa di masanya, ya. Sampai-sampai beliau mencegah terjadinya perang saudara ketika hendak meletakkan Hajar Aswad, ya. Saudaranya beliau, ya, saudara beliau, saya lupa namanya, saudara beliau ini memberi pendapat bahwasannya, ya, itu kan para kabilah mereka hendak berperang menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Maka Ibnu Mughirah dan saudaranya inilah yang memberi keputusan bahwasannya coba kita tunggu siapa duluan yang masuk ke dalam pintu Mekah itu. Ternyata Rasulullah SAW yang duluan tiba, ya. Dan bajunya Walid ibnu Mughirah itu dipakai untuk apa? Meletakkan Hajar Aswad. Saking mulianya beliau. Namun apa, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, ketika Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Mughirah lah salah satu orang yang paling congkak yang mengatakan bahwasannya bukan Muhammad yang berhak turun Quran kepadanya, melainkan akulah yang berhak Allah turunkan Quran. Awalnya baik, Pak. Awalnya baik, ya, soleh, alim. Tapi karena apa? Karena iri, karena sombong, ya. Kenapa Allah tidak memilihnya sebagai seorang nabi? Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 31. Ya, bahwasannya apa? Mereka kaum Quraisy mengatakan, kenapa Allah tidak memilih salah satu dari dua petinggi Quraisy masa itu, Mekah dan Taif. Salah satunya adalah Walid ibnu Mughirah. Maka si Walid ini karena dengki dan tidak suka bahwasannya Rasulullah Muhammad yang dipilih sebagai seorang rasul, maka dia mengadu domba
ya, mengadu domba kaum Quraisy untuk memusuhi dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin Pak, dari orang yang sangat baik, sangat terpuji, ya, sifatnya juga luar biasa, tapi berbalik 100 derajat karena apa? Karena tidak suka, ya, bahwasannya tidak terima kenapa Allah memilih Muhammad yang jadi Rasul, bukan saya. Maka Ibnu Abbas mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 ayat untuk Walid ibnu Mughirah. Bahkan di dalam surat Al-Muddatsir Allah sendiri yang mengatakan apa? Sauslihi saqar. Maka aku sendirilah, kata Allah, yang akan mengazabnya di alam api neraka Saqar. Ini siapa? Ini Walid ibnu Mughirah. Kenapa begitu dahsyat dosanya? Karena dia adalah orang yang pertama kali mengadu domba orang Quraisy, ya, untuk apa? Memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahaya sifat namimah ini, bahaya sifat adu domba. Jangan sampai kita, ya, mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang saudara kita dan mengajak orang untuk membenci saudara kita. Itu namanya adu domba. Fulan itu ngajinya beda, ustadznya beda, ya, Ustadz Ahlus Syubhat itu Ustadz Ridwan misalnya. Jangan ngaji ke sana, nggak boleh, nanti kita nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Nah, ini adu domba namanya. Fulan itu ngajinya sama ustadz yang lain, Ustadz Fulan misalnya, itu nggak semanhaj dengan kita, jadi kita nggak boleh temenan sama dia, ya, karena sudah terpapar pemahaman syubhat misalnya. Nah, ini jangan sampai seperti itu namanya adu domba. Ya, kita mengadu domba sesama kaum muslimin itu luar biasa dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Walid ibnu Mughirah tadi. Ya. Sebenarnya Walid ibnu Mughirah ini sangat percaya dan sangat yakin kepada Rasulullah. Dalam suatu kisah bahwasannya, ya, Walid ibnu Mughirah ini pernah mendengar Rasulullah ngaji, Pak. Suatu malam Walid ibnu Mughirah pernah mendengar Rasulullah ngaji. Sesaat hatinya luluh. Nah, Masya Allah nih Pak. Sekafir-kafirnya Walid, Pak, kalau dengar Al-Quran dibacakan itu luluh hatinya. Lagi tapi kita ketika dengar orang ngaji baca Al-Quran, luluh nggak hati kita? Ini perlu dipertanyakan. Sekafir-kafirnya Walid ibnu Mughirah, kalau mendengar Rasulullah ngaji itu luluh hatinya, pingin beriman. Namun ditanya oleh Abu Lahab, "Ya Walid, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad?" Maka Walid mengatakan, "Ya, sebagaimana kalian tahu, Muhammad ya Muhammad. Dia tidak pernah berbohong, dia selalu jujur, dia orang yang amanah. Ya. Kalau kalian mengatakan dia dukun, dia tidak pernah belajar ilmu hitam. Kalau kalian mengatakan dia pendusta, dia tidak pernah berbohong." Terus apa kata Abu Lahab? "Bagaimana Walid sikapmu? Apakah kamu mengimani Muhammad? Kalau kamu mengimani Muhammad, maka kami semua satu Mekah ini akan meninggalkanmu." Mulai goyang imannya, mulai goyang keyakinannya. Maka apa yang dikatakan Walid? Oh, Muhammad itu penyihir. Apa yang dibacanya itu sihir dan bisa dipelajari. Ini adu dombanya si Walid ibnu Mughirah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi setidaknya 3 virus berbahaya yang disebabkan oleh lisan. Kalau kita tidak menjaga diri kita dari 3 virus ini, maka bisa dipastikan, kata Ibnu Qayyim, hati kita akan mati. Ya. Kalau kita pernah belajar Tazkiyatun Nufus, di sini Tazkiyatun Nufus Ustaz Umer, ya. Hati itu dibagi menjadi 3, nggih. Qalbun salim, qalbun marid, dan qalbun mayyit, kata Ibnu Qayyim. Ada hati yang selamat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Hati yang selamat itu adalah hati yang, Masya Allah, hati yang selamat itu adalah hati yang patuh dan taat kepada syariat Allah. Sedangkan hati yang sakit adalah hati yang condong, kadang melaksanakan ketaatan tapi kadang melaksanakan kemaksiatan. Itu hati yang sakit, ya. Kadang-kadang lagi timbul imannya maka dia semangat beribadah, tapi kadang-kadang lagi futur maka dia
semangat pula bermaksiat. Ini hati yang sakit. Tapi hati yang mati adalah hati yang tidak kenal dengan hidayah Allah. Nah, apa yang menyebabkan hati ini bisa sakit dan mati? Salah satunya adalah lisan tadi. Maka hati-hatilah kita, wahai jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama jaga lisan kita. Ya. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasannya perbedaan kaum muslimin dan kaum munafik adalah orang mukmin, orang muslim itu kalau dia berbicara, dia meletakkan lisannya di belakang hatinya. Maksudnya apa? Sebelum dia berbicara, dia akan gunakan hatinya dulu. Kalau saya mengatakan ini, teman saya kecewa enggak ya? Teman saya terluka enggak ya? Teman saya sedih enggak ya? Kalau saya mengatakan ini, timbul fitnah baru tidak ya? Itu orang yang beriman. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu meletakkan lidahnya di depan hatinya. Dia akan ngomong duluan, nanti baru sibuk cari klarifikasi. Itu orang munafik. Ya, ngomong duluan, boleh kita menziarahi rumah ibadah orang lain gitu kan, boleh kita ceramah di gereja, nanti sibuk nyari klarifikasi. Nah, itu orang munafik, sibuk nyari klarifikasi untuk membenarkan perkataannya. Nah, maka bedanya orang mukmin dan orang munafik, kalau orang mukmin sebelum dia berbicara, dia akan dalami dulu dalam hatinya, ada timbul fitnah tidak kalau saya ngomong seperti ini, sakit tidak perasaan saudara saya kalau saya ngomong seperti ini. Itu orang yang beriman. Ya. Kalau orang munafik, dia tidak peduli, dia akan ngomong duluan, baru nanti dia akan mikir apakah timbul gejolak apa tidak, gitu loh. Inilah yang membedakan kita dengan orang munafik. Maka hati-hati. Sekali lagi saya mengatakan bahwasannya, ya, lisan kita itu bisa mempengaruhi iman kita. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka iman kita akan luntur. Lama-lama kita akan jauh dari ajaran Rasulullah SAW dan juga dari perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salima akhahu min lisanihi wa yadihi, kata Rasulullah. Sebaik-baik, sebenar-benar Islamnya orang itu adalah dia menjaga saudaranya dari keburukan lisan dan tangannya. Maka kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang sempurna, muslim yang totalitas, ya, maka jagalah lisan kita, jangan sampai menyakiti, ya, perasaan saudara kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kekurangannya datang dari saya pribadi dan juga lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.